Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam acara pembahasan buku Amanat kepada Orang Muda. Pada saat ini kami mengundang semua anggota keluarga, orang-orang muda untuk bersama-sama berkumpul sehingga kita dapat mendengarkan nasihat firman Tuhan pada saat ini. Pada saat ini saya akan membahas di pasalnya yang ke-58 dan pasalnya yang ke-59. Judulnya, orang-orang muda dipanggil menjadi pekerja. Banyak orang-orang muda Kristen yang bisa mengerjakan pekerjaan yang baik jikalau mereka mau menuntut pelajaran dalam sekolah Kristus, yakni guru besar itu. Meskipun pendeta-pendeta, pekabar-pekabar Injil, dan guru-guru sudah lalai dalam usaha mencari jiwa-jiwa yang sudah hilang, janganlah anak-anak dan orang-orang muda menjadi apa mengamalkan perkataan Tuhan. Biarlah orang-orang muda laki-laki dan perempuan dan anak-anak pergi bekerja dalam nama Yesus. Biarlah mereka bersepakat mengadakan sesuatu maksud dan cara bertindak. Apakah engkau tidak bisa mendirikan satu pasukan pekerja-pekerja yang datang berkumpul pada waktu-waktu yang tertentu untuk berdoa serta minta nasihat dari orang-orang yang cinta dan takut akan Tuhan, yang sudah dapat mempunyai pengalaman dalam pekerjaan, supaya dengan pimpinan Roh Tuhan engkau bisa mengatur rencana dan mengadakan peraturan-peraturan yang memungkinkan engkau bisa bekerja dengan sungguh-sungguh. Hati untuk memperoleh buah-buah yang tertentu, Tuhan mau menolong orang-orang yang mau memakai segala kecakapannya. Maukah semua orang muda? Maukah kita sebagai orang-orang muda, laki-laki dan perempuan yang percaya akan kebenaran menjadi pekabar-pekabar Injil yang hidup? Ya, jadi di sini Tuhan memanggil setiap orang-orang muda untuk bekerja, ya, bekerja sama dengan Tuhan menjadi tentara-tentaranya di akhir zaman ini, ya, melalui setiap talentanya, melalui setiap kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada masing-masing kita. Bekerjalah dengan iman. Sementara engkau bekerja bagi orang-orang lain, maka kuasa Roh Tuhan akan bekerja dalam hatinya, oleh sebab mereka juga telah dibeli dengan darah Anak Tuhan yang tunggal. Kita bisa mendapat kemajuan dalam hal menarik jiwa terhadap siapa Yesus mati hanya jikalau kita mau bergantung pada kemurahan dan kuasa Tuhan untuk menempelak dan mempertobatkan hati. Sementara engkau menerangkan kebenaran Tuhan kepada mereka, maka perasaan kita percaya dan kebimbangan akan mencoba mempengaruhi pikiran. Tetapi biarlah janji Tuhan yang tentu itu mengusir segala kebimbangan di dalam hati kita. Ya, bila mana kita mempunyai keraguan, kebimbangan di dalam hati kita, biarlah kita meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan tuntunan Roh Kudus-Nya. Peganglah teguh perkataan Tuhan dan bekerjalah dengan percaya. Setan akan datang dengan bujukannya untuk membuat supaya engkau tidak percaya pada perkataan Bapa yang di surga. Tetapi ingatlah, barang perkara yang bukan daripada percaya yaitu dosa adanya. Biarlah percayamu menerusi bayang setan yang gelap itu, dan tumpangkanlah dia di atas takhta kemurahan. Lalu jangan lagi merasa bimbang. Ya, inilah satu-satunya jalan dengan mana engkau bisa beroleh pengalaman dan mendapat bukti yang perlu untuk perdamaian dan keyakinanmu. Sementara bertambah-tambah, maka semangat rohmu juga bertambah hidup, dan kecintaanmu bertambah panas untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, oleh sebab engkau menuju pada satu tujuan bersama-sama dengan Yesus. Segala kesukaanmu dilahirkan oleh Roh Suci. Engkau memikul tanggunganmu bersama-sama dengan Kristus, dan engkau menjadi pekerja bersama-sama dengan Tuhan. Jadi Tuhan mempunyai janji, ya, bila mana kita percaya, berpegang teguh pada firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kepercayaan. Bila mana kita sudah menimbulkan kebimbangan, kepercayaan sedikit pun di dalam hati kita, itu sudah menimbulkan dosa. Wah, sangat luar biasa sekali nasihat firman Tuhan. Biar kita selalu percaya kepada Tuhan.
jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Ya, biarlah kita selalu menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah yang menciptakan kita, Tuhan yang menjadikan kita. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Biarlah kita menyerahkan akan segala beban kita kepadanya. Sehingga kita mempunyai kelegaan di dalam kehidupan kita. Karena janji Tuhan adalah pasti, Dia akan menepati. Bila mana pada saat ini ada sahabat-sahabat atau orang-orang muda yang mengalami kebimbangan, yang mengalami beban berat di dalam kehidupan, datanglah kepada Tuhan. Dia akan menolong, Dia akan membantu kita untuk menyelesaikan semuanya. Dan Dia akan memberikan kedamaian di dalam hati kita. Panggilan kepada sukarelawan. Tuhan memanggil orang-orang yang sukarela, yang mau berdiri teguh pada pihaknya, dan mau dijanjikan dari kehendak bersatu dengan Yesus yang dari Nazaret dalam mengerjakan pekerjaan yang perlu dikerjakan sekarang saat ini juga. Ya. Jadi panggilan kepada masing-masing kita. Jangan kita berpikir susah terlebih dahulu pada saat kita melangkah untuk mengikuti panggilan Yesus. Jangan kita berpikir apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai. Biarlah kita meninggalkan semua pikiran-pikiran yang menggelisahkan hati kita, yang membimbangkan akan kehidupan kita. Biarlah kita memandang kepada Yesus. Ya, pada saat Yesus memanggil akan ke-12 muridnya, pada saat panggilan itu diberikan kepada mereka, mereka langsung mengikuti Yesus. Ini adalah makna yang dalam bagi masing-masing kita. Ya, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Bila mana kita sudah mempunyai keraguan, setan akan merasuki pikiran kita sehingga banyak sekali pertimbangan-pertimbangan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menunda-nunda. Ya, hati-hati sahabatku, karena itulah setan akan menggunakan semuanya itu dan dia akan membuat kita jauh kepada Yesus. Tanggung jawab untuk menarik jiwa. Di atas bawah orang-orang muda lah ya terletak tanggung jawab yang besar. Tuhan berharap banyak dari orang-orang muda yang hidup dalam keturunan zaman sekarang, di mana terang dan pengetahuan makin bertambah-tambah. Ia ingin memakai mereka itu untuk membuangkan segala kesesatan dan kepercayaan takyul yang telah menutup banyak pikiran orang. Mereka harus melatih dirinya dengan mengumpulkan tiap-tiap titik dan nukta dari pengetahuan dan pengalaman. Ya, Tuhan meletakkan tanggung jawab atas segala kesempatan yang telah diberikan kepada mereka. Ya, bila mana kita sudah masuk ke dalam pekerjaan Tuhan, ya, Tuhan akan memberikan kita tanggung jawab, ya, tanggung jawab dari yang terkecil. Bila mana kita sudah bertanggung jawab, ya, dalam hal yang terkecil, Tuhan akan memberikan terus tanggung jawab yang hari demi hari. Dia akan memberikan tanggung jawab yang besar kepada kita. Bila mana kita setia, bila mana kita mengerjakan semuanya sesuai dengan kehendaknya. Pekerjaan yang ada di hadapan mereka itu menunggu usahanya yang sungguh-sungguh, supaya pekerjaan itu makin lama makin maju dari satu sudut kepada sudut yang lain menurut tuntutan zaman. Jikalau orang-orang muda mau menyerahkan pikiran dan hatinya ke dalam pekerjaan Tuhan, maka mereka dapat mencapai derajat yang tinggi dalam kecakapan dan manfaatnya. Inilah ketinggian derajat yang Tuhan mau supaya diduduki oleh orang-orang muda. Berbuat kurang dari ini berarti tidak mau menggunakan dengan sebaik-baiknya segala kesempatan yang Tuhan telah berikan. Hal ini akan dipandang sebagai pengkhianatan kepada Tuhan, satu kealpaan untuk bekerja demi kebaikan sesama manusia. Apakah yang engkau lakukan, hai orang-orang muda? Ya, suatu pertanyaan kepada masing-masing kita, khususnya kepada orang-orang muda. Apa, hai orang-orang muda, apa yang engkau lakukan? Ya, hai orang-orang muda yang kekasih, untuk memberitahukan kepada orang lain bagaimana pentingnya memakai perkataan Tuhan sebagai pedoman serta memeliharakan hukum-hukum Tuhan.
Adakah engkau mengajar dengan perkataan dan teladan bahwa manusia bisa diselamatkan hanya oleh penurutan kepada perkataan Tuhan? Jikalau engkau mau berbuat seberapa engkau bisa, maka engkau akan menjadi berkat bagi orang lain. Sedang engkau berusaha sekuat kuasamu, maka banyak jalan dan kesempatan akan terbuka bagimu untuk berbuat lebih banyak, ya. Jadi pekerjaan sudah ada di depan kita. Apa yang harus kita lakukan untuk membantu akan setiap pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Ya, orang-orang muda, apakah yang engkau lakukan pada saat ini? Kita harus merenungkan kembali. Ya, kita harus meminta akan kuasa Tuhan. Untuk meminta apa Tuhan yang harus saya lakukan hari ini supaya saya dapat menjadi berkat bagi orang lain. Ya, biarlah kita, ya, jika engkau mau berbuat seberapa engkau bisa, maka engkau akan menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah kita berusaha sekuat kuasa kita, ya, dan Tuhan yang akan memampukan kita. Biarlah kesempatan-kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, gunakanlah dengan sebaik-baiknya, ya, sehingga kita boleh menjadi terang-terang kecil bagi orang lain, ya. Terus kita mempelajari akan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu akan menjadi bagian kita, sehingga firman Tuhan itu boleh menjadi penuntun kita hari demi hari. Biarlah pada saat ini kita mempunyai komitmen kepada Tuhan. Tuhan, ajarilah saya untuk saya dapat berjalan bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, ajari saya sehingga saya mempunyai roh kerendahan hati untuk mengasihi orang-orang di luar sana. Sehingga kita boleh bersama-sama menanggung akan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, bila mana hari ini Anda mendengarkan akan nasihat firman Tuhan, biarlah kita berdoa dengan sungguh-sungguh minta tuntunan Tuhan, sehingga Tuhan dapat menyanggupkan kita, dapat memampukan kita. Biarlah ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Biarlah kita terus meminta akan tuntunan kuasa Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati.